Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang faktor runtuhnya Mataram Islam dan dinasti Abbasiyah. Anggota kelompok kami, saya sendiri, Agatha Tiara Oktaviani, dengan NIM 2113140114. Kemudian ada teman saya, Ayu Nabila, dengan NIM 2113140223, dan teman saya, Yohana Deaningrum, dengan NIM 2113140224. Kemudian pada materi ini pokok-pokok yang akan kami jelaskan, yang pertama ada pengenalan, kedua ada faktor runtuhnya Mataram Islam, kemudian yang ketiga ada faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir ada perbandingan. Apa sih itu Mataram Islam dan apa sih itu dinasti Abbasiyah? Nah, sedikit tentang Mataram Islam nih. Mataram Islam adalah kerajaan Islam diketahui berdiri sekitar abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582 di Pulau Jawa. Kesultanan ini merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam. Kerajaan Mataram Islam pernah mempersatukan tanah Jawa dan Madura. Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah penyebaran kekuasaan VOC. Nah, kemudian dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib, pada 566 sampai 652. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, Irak. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kemudian ada faktor runtuhnya Mataram Islam. Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang internal adanya perselisihan antar pewaris tahta. Yang kedua ada perang saudara melemahkan kekuatan, yaitu perang Paragreg. Kemudian ada kemunduran soal ekonomi. Nah, untuk eksternalnya ada campur tangan Belanda karena ada perjanjian yang merugikan Mataram Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, runtuhnya dinasti Abbasiyah ini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada perebutan kekuasaan, lalu yang kedua pemimpin Abbasiyah yang kurang tegas sehingga membuka jalan bagi tentara budak dan Bani Buaih untuk mengambil kekuasaan. Lalu yang ketiga, adanya kemunduran ekonomi sehingga dinasti Abbasiyah ini menjadi runtuh. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadinya perang salib yang merugikan banyak korban dan banyak materi. Lalu slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dinasti Abbasiyah dan Mataram Islam. Nah, perbandingan ini dibagi menjadi 2, yaitu persamaan dan perbedaan. Apa sih persamaannya? Nah, persamaan antara dinasti Abbasiyah dan Mataram Islam adalah sama-sama mendapat serangan dari pihak luar. Lalu yang kedua, adanya perebutan dan kekuasaan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pihak keluarga. Lalu yang ketiga, kemunduran itu sama-sama dialami karena terjadinya faktor ekonomi yang tidak stabil. Lalu perbedaannya itu apa sih? Perbedaannya, kalau Abbasiyah itu pemimpinnya kurang tegas dalam memimpin kekhalifahan. Lalu yang Mataram Islam, pemimpinnya tegas, hanya saja tidak stabil dalam memimpin kerajaan. Sehingga dinasti Abbasiyah dan Mataram Islam ini menjadi runtuh. Terima kasih.